ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah membahas surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Dan selanjutnya kita akan bahas ayat ketiga dan keempat ya. Bersama guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Kahfi. Untuk itu kami persilakan kepada beliau. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang insya Allah pada hari ini senantiasa Allah berikan kebahagiaan dan juga hati yang penuh ikhlas. Amin. Menerima daripada cahaya ilmu yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau dari wajahnya ini kelihatan jamaah Masjid Al-Mukhlisin orangnya ikhlas-ikhlas. Amin. Dikasih 10 juta sama suaminya ikhlas. Ya, amin. Ikhlas banget. Iyalah ya. 10 juta. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Al-Habib Habibun Al-Mahmub Habib Nabil telah menjelaskan tafsir daripada surah Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Dan sekarang insya Allah kita akan melanjutkan tafsir daripada surah Al-Qamar dari ayat 3 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qamar ini adalah surah yang luar biasa. Karena diawali dengan peringatan kepada kaum yang mereka tidak percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yakni manakala bulan diberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa dibelah, namun mereka tidak akan percaya kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka senantiasa mengatakan tadi yang sudah dijelaskan, wa yaqulu sihrum mustamir. Ini adalah sihir yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa mereka demikian? Ternyata Allah jelaskan lagi di ayat berikutnya, wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum. Ternyata mereka itu benar-benar mendustakan daripada nikmat-nikmat dan tanda-tanda mukjizat Rasul, dan juga mereka senantiasa mengikuti daripada hawa nafsunya. Maka di ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar. Dan telah disampaikan kepada kalian yaitu cerita-cerita mengenai kisah masa lampau para nabi dan rasul yang begitu luar biasa. Dari mulai kisahnya Nabi Adam yang kemudian taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Idris, Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka di ayat selanjutnya dilanjutkan hikmatum balighah. Hikmatum balighah. Cerita ini, bukti ini
yang nyata, yang jelas sebenarnya sudah menjadi hikmah balighah, yaitu sebagai hikmah yang sempurna kalau kita mau mengikuti daripada perintah dan ingin menjalin daripada kehidupan kita yang baik di dunia dan akhirat. Wa ma tuqnin nuzur, tapi mereka itu enggak mau yang namanya ngikutin perintah Rasulullah sallallahu alaihi. Hikmah, apa itu arti hikmah? Hikmah itu ilmu amaliyah dan amaliyah ilmiah. Hikmah itu ilmu amaliyah dan amaliyah ilmiah. Barang siapa orang yang mampu mengambil hikmah dari suatu peristiwa, dia akan baik dalam kehidupannya dan niscaya dia akan tercegah daripada keburukan-keburukan yang ada di dunia. Maka mereka nggak mau nih kaum orang-orang yang membangkang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, fatawalla anhum. Udah Nabi Muhammad hiraukan mereka yang enggan, yang mencaci engkau, yang membilang engkau adalah orang yang gila. Saksikan nanti wa yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur, yang mana hari datang malaikat itu mengambil daripada trompetnya, menyerukan sesuatu yang luar biasa, yaitu hari kiamat. Bu, banyak gak hikmah yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita pengen hidup benar, sebenarnya kalau kita pengen hidup enak dan nikmat, cukup kita bisa mengambil hikmah daripada kisah-kisah Nabi, hidup kita insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kan kadang-kadang rata-rata orang kagak mau ngambil hikmahnya. Udah tahu kecemplung lagi, kan begitu. Masya Allah. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Bu, Bu, ada nggak tuh orang yang kayak begitu? Udah kejeblos, keluar kejeblos di lubang yang sama. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Itu kalau begitu satu. Apa itu, Zat? Matanya kagak ngelihat. Muter ngider situ aja. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Iya Allah. Oke, silakan. Nama saya Ibu Mulina dari Cinere. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Sekarang kan zamannya udah ada medsos, ada WA, ada Instagram. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara menyembuhkan apabila ada seseorang yang sudah trauma, dibully di online misalnya, terus di grupnya juga dia dibully, terus secara langsung dia juga dibully. Nah, adakah cara untuk menyembuhkan hati seseorang yang pernah dibully itu? Jadi menghilangkan rasa trauma dibully. Ya. Sekian pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pelaku bullying ya, atau perundungan. Ini sering kali terjadi bukan hanya di kalangan dewasa, tapi di anak-anak juga ada. Iya, sekolahan. Baginda gitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal bullying, beliau sangat amat mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan bullying. Bahkan di zaman Nabi, beliau tidak pandang bulu terhadap istrinya, terhadap sahabatnya, beliau akan mengingati dan menegur orang yang melakukan bullying. Pernah satu kisah ada Ummu Salamah yang juga diolok-olok oleh istrinya yang lain. Apa? Ummu Salamah pendek. Bu, pendek. Kalau bahasa kitanya, bo, apalagi? Kuntet. Ibu tahu aja. Pak tahu aja Pak Ibu. Itu Rasulullah sangat marah sekali. Pernah juga istri Rasul dibilang adalah keturunan Yahudi, Sofiyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Hiraukan dia, jangan ladeni dia. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Sofiyah adalah keturunan ayahnya Nabi Harun dan juga kakeknya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pernah Bilal juga tak kalah ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk azan pertama kali. Sahabat juga bilang, nggak ada yang lebih bagus apa daripada gagak hitam. Bilal dibilang gagak hitam, emang orangnya hitam. Iya, tapi diceng-cengin, dibully apa gagak hitam. Apa kata Rasulullah? Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah itu enggak ngelihat apa hartamu,
Allah itu nggak ngelihat apa? Rupamu, tapi Allah ngelihat takwanya, hatinya, dan juga amalnya. Jadi ini ancaman dari Rasulullah SAW itu luar biasa. Surah Al-Hujurat sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Itu ya, panggilan jelek nggak boleh, panggilan buruk nggak boleh. Nah, lalu bagaimana cara menyembuhkan mereka? Ya, yang pertama jangan balas bulian dengan bulian. Kalau kita balas dengan bulian sama aja. Hah, nenek lampir, kamu nenek hitam, jangan. Ustaz David sama aja kita kayak gitu ya. Ya, lebih baik da'hu, tinggalkan. Seperti baginda Rasul, fatawalla anhum, maka tinggalkan, biarkanlah mereka. Buktikanlah dengan kebaikan bahwa sesungguhnya amallah yang nanti akan merubah seseorang baik atau buruknya. Punya kakak nggak demen sama kita, biarin. Dia nggak demen sama kita suka sama dia. Ya, kita kasih kebaikan, insya Allah hatinya lulu. Ada doanya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca itu, mudah-mudahan hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, jadi kalau untuk orang yang sering dibully gitu ya, kuncinya adalah itu tadi ya, mendoakan orang yang ngebully, terus juga mendoakan diri kita sendiri ya. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Karena kebanyakan orang yang korban bulian itu mereka nggak bisa maafin para pembulinya. Ya, itu dendamnya. Nah, kalau orang udah ada dendam dalam hati itu sakit apa enggak, Bu? Gitu dendam, ya udah maafin, doa sama Allah. Allah kasih kebaikan buat kita semua. Bu, ada yang jadi korban bully nggak? Ya, jadi korban bully. Saya juga pernah dulu, Bu, dibully waktu masih SMP. Tapi ya begitu kita udah umur, udah dewasa segala macam, tetap semua yang lewat biarlah lewat. Ya kan, Bu ya? Yang lewatlah biar lewat, kita hadapi masa depan. Karena apa? Orang yang sifatnya kayak gitu hidupnya nggak kemana-mana. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya, bismillah, insya Allah kita tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan menebar keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelumnya izinkan saya ingin pantun. Boleh? Ikan teri dimasak pakai terasi, dimakannya juga pakai nasi. Di sini ada Ustadz Abdul Kafi ingin berbagi bersama Luwak White Coffee. Masya Allah, alhamdulillah. Jamaah, mau nggak dapat hadiah? Masya Allah, ini hadiahnya lumayan loh Bu ya. Jadi kalau yang mau dapat hadiah, ya coba jawab pertanyaan saya, yang bisa akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, Ibu siap? Siap. Ya, yang jawab pertanyaannya langsung angkat tangan. Yang bisa langsung angkat tangan. Baik, pertanyaannya ini mudah sekali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa surat yang dibahas pada Cahaya Hati Indonesia kali ini? Waduh, Masya Allah, nih banyak ya. Ini kayaknya ibu ini udah nggak sabar nih. Ayo ibu, boleh. Silakan ibu maju ke depan. Perkenalkan nama ibu siapa, punten. Assalamualaikum, nama saya Ibu Maisaroh. Jawabannya adalah surat. Nama ibu dari mana? Iya, tunggu. Ya. Nama saya Ibu Maisaroh Ya. dari Majelis Taklim Al-Barokah. Al-Barokah, Masya Allah. Udah siap Bu jawab pertanyaannya? Insya Allah siap. Oke, jawab pertanyaannya. Apa surat yang dibahas pada kesempatan kali ini? Surah Al-Qamar. Betul?
Alhamdulillah baik. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Ini dia 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa ya Bu ya, dipotong pajak. Nah Ibu seneng nggak dapat 1 juta rupiah nih? Seneng banget. Nah nanti buat apa nih Bu? Insya Allah ya buat kelompok kita pengajian. Oh Masya Allah baik. Tapi jangan lupa ya Bu ya, nonton Cahaya Hati Indonesia enaknya sambil minum Luwak White Coffee. Masya Allah. Jadi saya ucapkan selamat. Alhamdulillah. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan membahas tema-tema yang menarik lagi, yang insya Allah akan menghiasi daripada khazanah keilmuan kita hanya di Cahaya Hati Indonesia.